Nah, ini kita masuk ke team identification. Jadi, di kelompok saya ini ada Anabel Kurniawan, Harvin Darmawan, Karen Florencia, Michelle Olivia, dan saya sendiri, Rati Kusumawardani. Nah, lalu di sini juga ada customer service. Customer service itu dengan menaruh kontak hotline, contohnya seperti email atau nomor di kasir Bengawan Solo, yang dimana nanti tertuliskan jika ada keluh kesah atau saran untuk makanan, minuman, dan lain-lain, itu bisa dihubungkan ke email atau nomor yang tertera. Atau juga kita akan membuat kotak saran agar para customer dapat menyampaikan kritik dan saran secara Yang pertama kita akan membicarakan mengenai executive summary, dan executive summary di sini adalah membicarakan mengenai latar belakang bagaimana Bengawan Solo terbentuk. Dan pertama-tama Bengawan Solo itu pertama kali dibuka pada bulan Mei, yaitu tahun 2003, yang tepatnya di ITC Kuningan. Dan sejak saat itu Bengawan Solo itu menerima banyak tanggapan dari pelanggan yang menyadari perbedaan dari secangkir kopi yang mereka jual. Dan seiring berkembangnya zaman, Bengawan Solo pun menyadari adanya peluang besar untuk minuman es kayak frappuccino atau yang biasa di blender itu, mengingat cuaca yang panas dan lembab di Indonesia. Dan dengan itu Bengawan Solo pun akhirnya memperluas minuman campuran es dari satu menu menjadi berbagai macam minuman yang pada dasarnya adalah kopi. Dan saat ini Bengawan Solo juga sudah berkembang, dan saat ini kurang lebih ada 50 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai visi misi dari Bengawan Solo. Dan visinya adalah untuk menyediakan kualitas kopi terbaik dengan harga yang terjangkau serta didukung oleh bahan-bahan segar dan layanan terbaik. Dan untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi-misi yang perlu dilaksanakan. Antara lain, misinya itu apa? Misinya itu adalah untuk menciptakan suasana rumah, yaitu menyediakan layanan terbaik untuk pelanggan adalah hal utama, dan menyediakan kenyamanan dan kepada pelanggan sama seperti kenikmatan yang dirasakan pelanggan ketika mereka berada di rumah. Selanjutnya adalah mengenai strategi yang digunakan oleh Bengawan Solo. Yang pertama, mereka akan membuat sebuah tim, dan sebuah tim itu maksimal terdiri dari 5 orang. Dan selanjutnya mereka akan membuat rencana untuk 6 bulan ke depan. Jadi mereka itu membuat rencana untuk 6 bulan ke depannya, misalnya dari Januari sampai Juni, dan Juni sampai Desember. Nah, dan selanjutnya adalah menganalisis strategi sekarang serta strategi ke depannya. Dan bagaimana nih mereka menganalisis strategi sekarang adalah mereka itu biasanya melakukan offline atau online survei. Yang kalau offline survei berarti mereka bagi-bagiin kuesioner atau apa, dan online survei itu biasanya mereka menyuruh orang untuk melakukan survei dari internet atau sebagainya. Lalu masuk alam na ko din li wala hila to nga memet na ganang nimna ngati kali karena lubut dia bakal berbeda tinggal se mata suluk bagin dan lain suluk bang ada apa apa tuh dia di fokus channel itu ay tinggal se hai so karawan na ide tuh bes amet loy mga nakati nganam ko nganyam nakati ide di fokus channel daw di mat pasal beda na dia itu ya aku tak masuk alamnya hai susu nggak selalu juga nggak dapat dapat Yesus ngerawan dan anak kamu susu nggak dapat tidak nak dalam ke anak nggak susu nggak dapat aja tinggal tinggal bagus nggak dapat susu ngerawan wah tak nevi bisa ngaku karena kalau sanggup tidak ilu tinggal berapa baju di pesnya ngubur anak ilu naluput hai tinggal ini amat kami namun namun nakalos ng minggu nyarubalan na tinggal saya hirap saya nggak ay campur sangat disaruh karena nakalos ng lubus karena ngubur dan na maramet amet tuh ngang kay mak amet tuh ngang kaya sa nyum na kaya sih nalubin ayas na kaya nagsalin na kala di ba ngad na hasem amet nagsalin nyum na kaya sa ngad bakal nalubin masih nalubut nung nagdaw na kay maka
ilat selalu menut iya tersalah nyerak gili mama di Allah ngomong mali biasa saya iya terus dan kalau kan kita dikira ada ay nar looking sa nas berbab sa iya na kapsat finar na deh ada menang di untuk kita dia mana sana dari hata pada nya lupset aduh mana ingat sana kasih mereka nggak soalnya dari berkenyat tes easy sarli kok menghalanya ada bisa si bidang kunyut di Allah ngomong tekram di hata dengan represented dulu hadi bala bidang lalu di kot sidang kayak ide chef ngai fok era Filipino dengan ide ay ngaraot asal asal daw minus manad tapos nang dilibit ka pa na ifok nang gusto mong bigas meta bago chef ka lang may fok ilmo kuno hilmo ibang nakaraw na kanya pa kasi nandito nang energy pa hilaga kasi nerd sila nakakarami nang nakagas mo na kaya sa dinas. Dan selanjutnya kita akan membicarakan mengenai current situation atau situasi saat ini. Dan untuk situasi saat ini, seperti yang kita sudah melakukan survei-survei, seperti survei online atau survei offline, itu Bengawan Solo belum melakukan tren-tren tersebut. Dan itu juga bisa dibilang sebagai salah satu weakness dari Bengawan Solo. Karena menurut survei yang diadakan, Bengawan Solo itu dibilang konsep temanya itu kurang menarik, sehingga kurang menarik perhatian millennials. Jadi millennials itu banyak berlari ke toko coffee shop lain. Nah, maka dari itu selanjutnya untuk rencana yang dibuat ini, Bengawan Solo akan memperbaharui sehingga sama seperti perencanaan 6 bulan ke depan. Dan sekian dan terima kasih. Langsung di bulan Mei kita akan promonya itu akan berlangsung selama bulan Ramadan. Nah, nantinya kita juga akan bekerja sama dengan Sirup Marjan. Lalu pada bulan Juni kita akan promonya itu berlangsung pada pemutaran film Minion di Indonesia dan kita menghadirkan reusable cup. Lalu pada bulan Juli itu promo berlangsung pada tanggal 30 dan kita akan menghadirkan packaging bersahabat, yaitu packaging dengan konsep 2-in-1. Lalu pada bulan Agustus itu kita akan menghadirkan paperback limited edition. Lalu pada bulan September kita akan mengadakan promo pembelian minuman kopi dari tanggal 29 dan 30 September. Dan juga nantinya akan ada acara pembuatan kopi. Lalu yang pada bulan Oktober kita akan memperkenalkan minuman baru limited edition, yaitu dark charcoal. Dan nantinya kita akan mengubah toko menjadi bertemakan Halloween. Seperti yang tadi Rapi udah jelasin, yaitu mengenai schedule kita tentang Bengawan Solo, yaitu yang pertama bulan Mei kita melakukan kolaborasi dengan Sirup Marjan. Terus yang di bulan Juli akan ada Minion, maka kita akan membentuk packaging dengan berwarna kuning. Terus ada juga di bulan Juli yaitu International Friendship Day, kita akan mengkolaborasikan packaging kita akan dibuat lebih unik. Terus di bulan Agustus kemerdekaan Indonesia, yaitu kita akan menciptakan suasana merah dan juga putih. Terus di bulan September yaitu Hari Kopi, maka dari itu packaging kita lebih ke biji kopinya. Habis itu juga ada bulan Oktober yaitu suasana yang lebih dark, jadi kita bakal munculin dark charcoal frappe. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita masuk juga ke public relation. Nah, seperti kita tahu, untuk membangun citra publik Bengawan Solo di kalangan anak muda itu diperlukan sponsorship. Nah, maka dari itu konsep yang saya buat dengan teman-teman saya adalah memasukkan Bengawan Solo ke dalam bazar UPH. Ataupun juga bisa bazar ke berbagai kampus, tidak hanya UPH. Karena tujuan kita membuat konsep ini biar Bengawan Solo itu bisa dikenal sama kalangan anak muda, nggak hanya para orang-orang yang di atas 30. Jadi kayak hal terkecil yang bikin citra publik tuh mengetahui akan Bengawan Solo, ya itu memasukkan dari bazar-bazar. Seperti bisa lihat di sini, saya akan membahas tentang sponsorship. Kami sebagai Bengawan Solo bermitra dengan GoPay, OVO, dan Now untuk pembayaran e-payment. Lalu melakukan kolaborasi dengan Sirup Marjan pada saat Lebaran untuk menu baru kami. Lalu melakukan kerjasama dengan perusahaan pembuatan packaging dan kostum untuk karyawan pada saat Halloween, karena itu juga kita lakukan untuk meminimalisir budget. Lalu mensponsori acara Hari Kopi di Expo Kemayoran, karena pada di bulan September ada Hari Kopi yang dimana itu merupakan salah satu opportunity kita untuk menaikkan brand awareness kita di masyarakat.
Lalu kita melakukan kolaborasi dengan pihak bioskop dengan tayangnya film Minion karena banyak sekali anak muda yang pasti menonton film ini. Lalu mensponsori pensi anak SMA atau lomba-lomba yang diadakan tingkat SMA atau kuliah. Kenapa kita mengincar SMA? Karena seperti target market kita mengincar anak-anak SMA untuk meningkatkan awareness kepada kita. Lalu di sini ada budgeting, di mana kita tidak begitu mengeluarkan banyak budget karena marketing kita adalah kita tidak melakukan promo di TV, radio, ataupun billboard karena menurut kami itu hal yang kurang efektif untuk mengejar target market kita, karena di sini target market kita adalah milenial, dan sebagai saya sendiri pun secara saya kaum milenial untuk melihat TV dan lain-lain itu sangat kurang. Jadi kita lebih memilih untuk mengeluarkan budget di endorse influencer, membuat desain packaging Minion, lalu membuat desain Minion, kemerdekaan Indonesia dan Sirip Marjan, packagingnya. Lalu kita mensponsori Expo Kemayoran terkait sponsor yang sebesar 200 juta rupiah dan beberapa minuman-minuman. Direct marketing adalah sebuah bentuk mengkomunikasikan penawaran di mana organisasi berkomunikasi secara langsung dengan pelanggan yang dipilih sebelumnya dan menyediakan metode untuk tanggapan langsung. Nah, ada beberapa variabel keputusan yang merupakan kerangka dasar dari program direct marketing, yaitu pertama, offering, yang merupakan proposal lengkap yang berisi tentang produk, layanan, harga, dan atribut lainnya yang berkaitan dengan produk yang ingin ditunjukkan. Yang kedua itu ada kreatif, contohnya itu termasuk seperti platform pelayanan, elemen desain grafis, teknik yang menyertai, dan aspek manufaktur seperti customisasi. Yang ketiga itu ada media, yang merupakan email, telepon, SMS, internet atau website, dan media sosial lainnya. Terus yang keempat itu ada timing dan sekuensi, contohnya itu seperti iklim umum. Yang terakhir itu ada customer service, jadi perusahaan itu menyediakan saluran gratis untuk konsumen, sehingga dengan cepat dan mudah para konsumen dapat mengakses informasi dan mengirimkan tanggapan, keluhan, dan atau saran mereka pada pihak perusahaan. Jadi ada banyak sekali jenis direct marketing yang diterapkan dalam perusahaan. Namun jenis direct marketing yang akan kami gunakan yang pertama itu direct mail, yang merupakan surat yang secara langsung mengiklankan bisnis atau produk dan layanan yang dikirim dalam sekelompok konsumen di suatu daerah. Contohnya itu seperti katalog produk, kartu pos produk, dan lain-lain. Yang kedua itu ada email marketing, yang berbentuk sederhana, terjangkau, dan dapat diskalakan untuk menjangkau konsumen. Contohnya itu seperti buletin elektronik, email promosi untuk menghasilkan prospek atau penawaran baru bagi konsumen yang sudah ada, dan iklan yang mungkin muncul dalam email perusahaan lainnya. Yang ketiga itu SMS atau MMS blasting atau marketing. Jadi hal ini tuh dilakukan untuk menjangkau konsumen dengan mengirimkan pesan ke sekelompok konsumen yang berbiaya rendah, mengirim pemberitahuan berjualan kepada konsumen, tautan ke pembauran, situs web, pengingat pengiriman, dan pesan pribadi. Yang keempat tuh social media marketing. Jadi memungkinkan produsen untuk berinteraksi langsung dengan konsumen dan untuk bertukar informasi tentang produk atau layanan. Platform media sosial ini membantu konsumen untuk berbagi konten produk dengan seluruh jaringan secara eksponensial, meningkatkan jangkauan kami. Jadi media sosial juga dapat mendorong konsumen untuk memberikan feedback dan meninggalkan komentar. Yang kelima itu ada online marketing, jadi contohnya itu seperti toko online dan penggunaan situs web untuk media pemasaran. Yang keenam itu ada leaflet marketing atau letterbox, drop, and handouts, jadi itu selembaran